Mas, tolong elus-elus punggungku dong, pijatnya jangan keras-keras, pinta Nadine dengan memelas. Akhir-akhir ini, dia selalu suka punggungnya disentuh seperti itu. Dia merasa sangat nyaman, tapi kalau tidak disentuh rasanya, Nadine tidak bisa tidur bahkan sampai gelisah. Rendra sangat memahami akan hal itu, jadi dia selalu menuruti keinginan sang istri. Meski beberapa saat lalu dia merasa kesal karena Nadine tidak bisa diomongin, tapi sekarang Rendra pun merasa kasihan. Rendra terus mengelus punggung istrinya sampai Nadine benar-benar tidur siang. Ditatapnya wajah sang istri yang telah banyak berjuang hamil sampai nanti saatnya melahirkan. Rendra lantas menundukkan kepalanya dan mencium sekilas sang istri. Bibir yang sangat cerewet, tapi lebih baik Nadine cerewet daripada diam. Harinya jadi sepi kalau istrinya ini jadi pendiam. Mas, mau kemana? Tanya Nadine saat Rendra baru saja berjalan menuju pintu. Loh, kamu belum tidur? Jangan pergi, elus lagi. Iya, kukira kamu sudah tidur. Jangan kukira Mas, tidak mau pijat punggungku. Sudah, tidurlah, balas Rendra dengan cepat. Salah bicara sedikit saja, dia langsung kena omel. Dan hal itu terus berlanjut sampai usia kehamilan Nadine masuk umur 9 bulan. Semakin mendekati hari kelahiran, Nadine pun semakin mudah baper saja. Rendra salah sedikit dia pasti langsung menangis, langsung merasa tidak disayang. Seperti malam ini, Nadine sangat ingin pergi ke taman malam-malam. Tentu saja Rendra tidak mengizinkannya. Apalagi kemarin Nadine mengeluh masuk angin. Kamu jahat, Mas, jahat, ucap Nadine. Oma Zaida pun sampai kewalahan juga mengurus cucu menantunya ini. Mama Mulia sudah tinggal di rumah ini lagi dan dia hanya mampu geleng-geleng kepala. Ren, bisik Mama Mulia. Dia memanggil dengan isyarat suara ular. Untung Rendra mendengarnya, sementara Nadine tidak karena dia sibuk menangis. Duduk merasa di sofa ruang tengah lantai 1 rumah itu. Buat jalan, kunjungi anakmu biar Nadine tidak menangis lagi, usul Mama Mulia. Dipikirnya hanya itulah satu-satunya jalan agar Nadine tenang. Lebih baik bersuara daripada menangis. Rendra manggut-manggut tanpa tanda paham. Sayang, besok pagi saja kita ke tamannya ya. Sekarang kita tidur, aku akan pijit punggungmu, bujuk Rendra. Wajahnya pun memelas. Iya Nat, kalian pergi ke taman besok pagi saja. Sekarang lebih baik kamu istirahat, Oma Zaida menambahi. Nadine tidak punya pendukung, jadi dia hanya bisa pasrah. Meskipun hatinya merasa merana dengan langkah kesusahan, akhirnya mereka pun pergi ke kamar, naik tangga dengan perlahan. Tiba di kamarnya sana, Nadine sudah terengah merasa lelah, sementara Rendra langsung mengulum senyumnya. Gampang capek seperti itu, gaya-gayaan mau pergi ke taman malam-malam begini. Nah, daripada kita pergi ke taman, lebih baik kita kunjungi saja anak kita. Bagaimana? Tawar Rendra. Dia bukan hanya bicara saja, tapi salah satu tangannya pun sudah memeluk sang istri, membelai lembut, memberikan sesuatu yang menenangkan. Dan ternyata sesuatu itu berhasil membuat perasaan Nadine jadi lebih baik. Nadine pun tersenyum saat melihat sang suami tersenyum ke arahnya dengan wajah yang begitu hangat. Tanpa banyak bicara lagi, Rendra pun segera mengikis jarak, tapi belum sempat menjangkau sang istri. Tiba-tiba Nadine mengeluh kesakitan. Aduh, Rendra langsung mendelik merasa cemas. Kenapa Nat? Perutku sakit, lirih Nadine. Dan seketika itu juga suasana di rumah keluarga Hutomo jadi gaduh. Sakit yang dialami oleh Nadine bukan hanya kontraksi biasa, melainkan tanda bahwa dia akan segera melahirkan. Malam di jam 8 waktu itu, semua orang bergegas pergi ke rumah sakit Royal Bakri. Kelahiran bayi Nadine akan ditangani langsung oleh Dokter Bella, dokter yang selama ini memang selalu mengawasi kehamilan Nadine. Rendra cemas sekali, tapi dia tetap mendampingi istrinya ketika masuk ke ruang bersalin. Pria yang dulu tidak pernah memikirkan tentang kehidupan, kini seolah banyak sekali hal yang harus dipikirkan
tentang Nadine, tentang anaknya. Tangis bayi kecil itu menggema di seluruh ruangan bersalin tersebut. Sementara Nadine memejamkan matanya merasa begitu tak bertenaga, dan Rendra menangis melihat semua keajaiban ini. Pasalnya dia lihat dengan jelas perjuangan sang anak dan istri. Tiap detik jalan yang terbuka, kepala kecil yang mencoba untuk keluar. Ya Tuhan, Rendra sampai kehabisan kata-kata untuk menjelaskan tentang perjuangan itu. Ren, peluklah Nadine, Mama akan melihat anak kalian, ucap Mama Mulia. Dia dan Oma Zaida juga ada di ruangan ini. Ruangan bersalin VVIP selama yang mendampingi tidak mengganggu proses bersalin, maka beberapa keluarga diizinkan untuk masuk. Rendra lantas memeluk istrinya erat. Bertubi dia labuhkan di wajah dan Nadine. Sayang, aku sangat mencintai kamu, lirih Rendra, sementara Nadine hanya mampu tersenyum di antara semua tenaganya yang sudah habis. Kini tak ada lagi rasa sakit yang dia rasakan. Kini hanya ada yang begitu lega dan bahagia. Apalagi berulang kali Nadine mendengar anaknya menangis dengan kuat. Dia sangat mensyukuri akan hal itu. Selamat ya, anak kalian lahir lengkap dan sehat, ucap Dokter Bella setelah bayinya dibersihkan. Bayi itu langsung dibaringkan di samping Nadine. Wanita cantik itu menangis, tak kuasa membendung haru menatap keajaiban di dalam hidupnya. Ini adalah hari pertama. Ini adalah hari paling bahagia yang pernah Nadine alami. Rendra lantas mencium bergilir istri dan anaknya tersebut. Cium terus saking sayangnya dia hingga hari ini. Hingga hari haru itu pun akhirnya berlalu. Ganti minggu, anak laki-laki Nadine dan Rendra diberi nama Jayden Hutomo. Masih bayi begini dipanggil Baby J. Nama itu adalah pemberian Oma Zaida. Katanya Rendra tidak punya hak untuk memberi nama pada anak pertamanya ini, karena Jayden lahir dari alat kateter atas permintaan Oma Zaida juga. Jadi Rendra tidak bisa berkilah, dia hanya bisa pasrah. Di rumah utama keluarga Hutomo kini sedang ramai sekali, sedang ada syukuran kelahiran Baby J. Seluruh keluarga besar keluarga Hutomo berkumpul. Sepupu-sepupu Rendra dari madunya Oma Zaida juga hadir dalam acara tersebut. Ternyata semua sepupu-sepupu Rendra selama ini baik-baik saja, bahkan tidak ada sedikit pun niat untuk perebutan harta dan kuasa tertinggi di perusahaan Hutomo. Pemikiran seperti itu hanya ada di benaknya Oma Zaida saja, yang selama ini masih menanggung benci dan cemburu pada madunya. Tapi setelah kelahiran Baby Jayden, semua kebencian itu perlahan menghilang. Oma Zaida dan madunya pun jadi memiliki hubungan yang baik. Apalagi Hutomo sekarang sudah meninggal, jadi tak ada pembahasan tentang cemburu. Mereka sama-sama membicarakan tentang cucu dan Mama Mulia yang hadir di antara istri pertama dan istri kedua itu pun makin membuat suasana jadi semakin hangat. Ya ampun Nat, dari tadi aku tidak sempat menggendong anakku sendiri. Di mana Baby Jayden? Tanya Rendra pada sang istri. Kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan sang anak, tapi tidak ditemukan. Saat itu Baby J sedang bersama Oma Zaida dan Mama Mulia. Ya sudah sih Mas, biarkan saja, mumpung lagi kumpul gini. Rendra tidak menjawab lagi. Dia menatap istrinya lekat. Ayo kita buat anak lagi saja sayang, langsung dari sumbernya, ajak Rendra, dan tentu saja pria itu langsung mendapatkan pukulan di lengan. Plak. Aduh sakit Nat, kapok. Semenjak hari itu Rendra terus mengajak Nadine untuk buat anak lagi. Tidak perlu yang namanya kateter, langsung bles jadi. Hari-hari benar-benar terasa semakin lengkap dan sempurna untuk keluarga mereka, keluarga Hutomo.